Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, Bapak, Ibu, majelis doa dan munajat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Yasin sekeluarga selaku Sahibul Bait wa Sahibul Gajah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengiringi curahan serta limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya yang selalu mengalir kepada kita semua, khususnya pada saat ini. Allah izinkan dan takdirkan kita bersama untuk berkumpul dalam majlis dan khalaqah yang mulia ini, guna kita bersama-sama berta'awanu 'alal birri, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hal ini yaitu memenuhi undangan saudara sama muslim kita Bapak Yasin sekeluarga, guna mengiringi hajat beliau, yaitu kirim doa kepada para arwah leluhurnya, terkhusus kepada almarhum Bapak Sutarno bin Nawi yang pada malam hari ini tepat 100 harinya. Kemudian kirim doa pura ditujukan kepada almarhum Bapak Karsidin bin Tarno, almarhumah Ibu Karsi binti Karno, almarhumah Mahrifah binti Raswat, almarhum Nawi bin Khalyan, almarhumah Maryati binti Raswat, almarhum Munawir bin Haji Nuralim, almarhumah Marhamah binti Qurtubi. Dan kita berharap pula semoga doa-doa kita juga lumampir kepada para keluarga kita, khususnya para leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga dengan asbab doa dan munajat kita, almarhumah dari keluarga Pak Yasin sekeluarga, begitu juga keluarga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia dan gigih dalam memegang dan memelihara sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat masing-masing, sehingga kelak kita pantas mengharap syafaat beliau di hari kiamat. Baik Bapak dan saudara sekalian dan dirahmati Allah, sebagai muqaddimah dahulu izinkan kami menyampaikan satu hal berkenaan dengan birrul walidain. Adalah kirim doa, ini salah satu bentuk daripada birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua. Dari salah satu sahabat berkata, tarkut du'a ilal walidaini yudhi'ul 'isha 'alal walad. Wa hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima? Qila lahu bala. Yurdihima bi salasati asya'. Salah satu sahabat Nabi pernah berkata, meninggalkan doa atau tidak mendoakan kepada orang tua itu bisa menyebabkan kehidupan yang sumpek dan rupek bagi anak. Jadi manakala ada yang mengalami kehidupan yang mungkin serba susah, serba sulit, serba payah, maka mari kita telusuri, kita selidiki, sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita mendoakan orang tua? Sudahkah kita ingat bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua? Mereka berdua adalah wakil-wakil Allah dalam menyayangi kita di dunia ini.
Lalu ada sebagian sahabat bertanya, wahal yumkinu ayyuma ba'da wafatihima. Lalu apakah bisa mungkin membuat mereka ridho terhadap anak setelah wafat mereka berdua? Artinya, mungkinkah seorang anak bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya setelah keduanya sudah wafat? Maka dijawab, bisa. Bisa dengan syarat 3 hal. 1, ayyakuna al-walad shalihan fi nafsihi li'annahu la yakuna syai'un ahabba ilaihima bin shalahi. Yang pertama, anak bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya meskipun sudah wafat, dengan syarat 1, anak ini harus soleh. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, bahwa di antara 3 hal yang tidak pernah putus bagi amal seorang hamba adalah mempunyai anak soleh yang mendoakan. Di sini dicatat anak soleh dulu yang mendoakan. Apakah anak yang tidak soleh tidak mendoakan? Biasanya anak yang mendoakan itu masuk kategori anak soleh. Berarti syarat pertama dulu soleh yang mendoakan. Kemudian yang kedua, ayasila qurabatihima aw asdiqaihima. Untuk mendapatkan ridho kedua orang tua meskipun mereka sudah wafat, barangkali ketika di dunia kita tidak sempat, atau mungkin karena kelalaian kita, kenakalan kita, kebandilan kita, sehingga nggak sempat mendapatkan ridho orang tua. Ya, masih ada kesempatan selama kita masih ada umur, yaitu yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi kepada para kerabat mereka berdua, baik bapak maupun ibu kita, keluarga bapak yang masih ada, kerabat famili ibu yang masih ada, kita kunjungi, kita ziarahi, kita silaturahim. Dan tentu kepada para sahabat-sahabat kedua orang tua dulu. Mungkin kita tahu bahwa oh, bapak dulu punya teman baik ke sana, oh itu dulu orang itu teman karib bapak, itu dipelihara. Tali hubungan silaturahim selalu terjaga. Ya, kita yang menyambung, kita sebagai generasi berikutnya, itu insya Allah akan mendapatkan ridho kedua orang tua meskipun orang tuanya sudah meninggal. Kemudian yang 3, wasalisu ayastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Untuk mendapatkan ridho kedua orang tua meskipun sudah wafat, yang ketiga adalah selalu memintakan ampun kepada untuk mereka berdua pada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan mereka, istighfar untuk orang tua dan mendoakan. Mendoakan jangan lupa, minimal setiap habis sholat maktubah, Allahumma ighfir lana wali walidina, dan seterusnya, wali walidina wali abaina wa ummahatina, dan seterusnya. Jadi kalau wali walidina ini khusus untuk kedua orang tua kita, tapi kalau wali abaina wa ummahatina itu untuk orang-orang kita, orang-orang tua kita, baik mulai bapak sampai kakek, buyut, dan seterusnya. Itu aba anak. Terus wa ummahatina begitu, ibu sampai nenek kita dan seterusnya, bapaknya ibu, kakeknya ibu, dan seterusnya. Itu abaina wa ummahatina. Nah, itu jangan lupa setiap habis sholat minimal ya, syukur-syukur di waktu-waktu tertentu kita sempatkan untuk mendoakan kedua orang tua, memintakan ampunan, istighfar, dan jangan lupa bersedekah atas nama keduanya. Bersedekah atas nama keduanya. Bapak dan saudara sekalian, kalau toh kita mendapatkan rezeki, lakukan sedekah, jangan hanya setengah-setengah. Artinya jangan hanya kita saja yang niat, tapi diniati untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Jangan khawatir kalau nanti kita tidak dapat pahala pula.
Allah tentu tidak hitung-hitung seperti itu. Jadi kalau kita sedekah diniati atas nama mereka berdua, kedua orang tua, insya Allah kita pun dapat. Bahkan kita mendapatkan lipatan lagi, yaitu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua meskipun mereka berdua sudah wafat. Yang pertama adalah kita berusaha untuk jadi anak soleh, ya, yang mendoakan. Kemudian yang kedua, karena begini, li'annahu laisa syai'un ahabba ilaihima min salahi. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka lebih bahagia, melebihi dari melihat atau menyaksikan kedua anaknya jadi soleh. Jadi ada keterangan lain dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, senengnya wong tua, senangnya kedua orang tua di sana itu sebagaimana senangnya ketika kita di dunia. Artinya kalau orang tua ketika di dunia itu senangnya di saat anak-anaknya ngumpul, dikunjungi anak-anaknya, itu bahagia sekali. Begitu juga di sana, di alamnya sana, disebut alam barzah, karena alam barzah itu alam di antara dunia dan akhirat. Dunia sudah lewat, akhirat belum, disebut alam barzah. Nah, di sana juga begitu. Nah, bagaimana cara kita mengunjungi? Berziarah kalau memang memungkinkan, ziarahi kuburnya. Kalau tidak, ya itu tadi, setiap saat kita ingat mendoakannya, memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk keduanya. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahim kepada kerabat famili keduanya, dan menyambung silaturahim pula kepada para sahabat-sahabat, teman karib bapak dan ibu kita. Dan ketiga adalah membacakan istighfar, mohonkan ampun pada Allah. Jangan lupa pula mendoakan dan bersedekah atas nama keduanya, sebagaimana yang malam ini dilakukan oleh Pak Yasin. Ini kirim doa, karena hanya ini yang bisa kita lakukan, dalam arti untuk membuktikan bahwa kita ada kepedulian kepada kedua orang tua, ya, dengan cara kirim doa, mendoakan, serta mengadakan sedekah atas nama mereka berdua. Semoga kita termasuk anak-anak yang mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita semua. Baik Bapak dan Saudara sekalian, untuk memimpin pembacaan Yasin dimohon kiranya Bapak Ustadz Eko Nur Salim untuk memimpinnya. Kemudian bacaan tahlil dimohon pula kiranya Ustadz Suhaimi untuk memimpinnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.